saya Salwa Sanianisa dari kelompok 21 Kesehatan Masyarakat 2019. Di sini, saya akan mereview materi pertama yang berjudul Peran Aktif Mahasiswa dari Kak Imam Dwi Satrio. Langsung saja, mahasiswa itu adalah komunitas yang unik, di mana mahasiswa memiliki potensi dan kesempatan. Potensi dan kesempatan ini didapat melalui Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, peran aktif mahasiswa itu terbagi menjadi 5. Yang pertama sebagai agent of change, di mana mahasiswa adalah penggerak masyarakat untuk melakukan perubahan menuju yang lebih baik lagi dengan ide, gagasan, inovasi yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Yang kedua ada guardian of value, di mana mahasiswa harus mampu menjaga dan mencari nilai-nilai positif yang bisa diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada iron stock, di mana iron stock ini kita sebagai mahasiswa berperan sebagai pengganti peran yang ada saat ini. Mungkin suatu saat nanti kita bisa menjadi seorang dosen atau seorang kepala puskesmas atau bahkan bisa menjadi presiden. Nah, selanjutnya ada moral force. Moral force ini kita sebagai insan akademis tentu memiliki nilai intelektual yang tinggi. Tetapi nilai intelektual tinggi ini tidak ada apa-apanya kalau nilai moralitasnya itu rendah. Jadi nilai moralitas juga harus tinggi ya. Selanjutnya ada social control, di mana ketika kita mengimplementasikan ilmu yang kita miliki untuk disampaikan kepada masyarakat, kita harus mampu bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat agar apa yang kita ingin sampaikan tercapai kepada masyarakat itu sendiri. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk menjadi mahasiswa yang berperan aktif? Ada 2, melalui organisasi dan akademik. Akademik itu penting, tapi berorganisasi juga penting, di mana keduanya harus bisa berjalan beriringan. Kalau di akademik, kita harus mampu menguasai dan memahami materi, mendapatkan IPK yang tinggi, dan juga selalu hadir dalam perkuliahan. Kalau di organisasi, kita harus mampu mendapatkan nilai-nilai yang tidak bisa kita dapatkan di kehidupan atau di pendidikan formal. Terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Utami Raza Yusa Putri, mahasiswi Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan review materi ketiga yang berjudul Pemilihan Mahasiswa Berprestasi, yang disampaikan oleh Dika Iskandar selaku mahasiswa berprestasi Universitas Siliwangi pada tahun 2019. Adapun hal-hal yang beliau sampaikan, yang pertama yaitu apa itu Pilmapres, yang kedua how to be Wamapres, yang ketiga akademik versus organisasi, dan yang keempat the power of learning. Kita mulai aja ya. Yang pertama, apa itu Pilmapres? Pilmapres atau pemilihan mahasiswa berprestasi merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Ristek Dikti. Peserta diikuti oleh mahasiswa program sarjana dan diploma 3. Mahasiswa diharapkan memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill. Dalam Pilmapres sendiri ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat universitas, diselenggarakan oleh masing-masing universitas. Yang kedua, tingkat wilayah, diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta. Dan untuk perguruan tinggi negeri langsung masuk ke seleksi nasional. Yang ketiga, tingkat nasional, diadakan seleksi 10 besar dan dilaksanakan pula presentasi secara langsung. Selanjutnya, how to be Wamapres. Yang pertama, merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, maksimal mahasiswa semester 6. Yang ketiga, usia tidak boleh lebih dari 22 tahun, terhitung sejak tanggal 1 Januari di tahun kalian mengikuti Pilmapres. Yang keempat, IPK minimal 3. Yang kelima, berbentuk karya tulis ilmiah.
Yang keenam, berbahasa Inggris. Selanjutnya, akademi versus organisasi. Mana sih yang lebih penting? Menurut Adhika sendiri, perbandingannya adalah 60-40, di mana Adhika lebih mementingkan akademi dibandingkan organisasi. Tetapi bukan berarti Adhika tidak aktif dalam organisasi. Judul karya tulis Adhika sendiri yaitu berjudul Pemanfaatan Limbah Rumah Potong Hewan untuk Meningkatkan Produktivitas Tanah Masam terhadap Zero Waste Agriculture. Selanjutnya, The Power of Learning. Menurut Adhika, belajar itu bukan bagaimana cara mendapatkan nilai yang besar, tetapi belajar itu adalah bagaimana caranya menjadi manusia yang mencerahkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Indi Siti Rohimah dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mereview materi kedua tentang manajemen organisasi dan organisasi kemahasiswaan. Manajemen organisasi adalah suatu wadah yang mengkoordinir, mengorganisir dan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki kapasitas lembaga untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, organisasi memiliki asas-asas. Yang pertama, asas perumusan tujuan, yang kedua, asas spesialisasi, yang ketiga, hierarki wewenang, yang keempat, sistem aturan, dan yang kelima, impersonalitas. Fungsi dan tujuan organisasi. Tujuan, fungsi, dan tujuan organisasi terbagi dua aspek. Yang pertama, aspek manajemen, yang kedua, aspek organisasi. Nah, dan itu dengan secara berurutan. Pertama, planning, kedua, organizing, yang ketiga, accounting, yang keempat, controlling, dan yang kelima, evaluating. Selanjutnya, organisasi sangat penting bagi kehidupan kita, termasuk bagi mahasiswa. Mahasiswa kesehariannya perlu dengan organisasi. Nah, organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan jiwa kepemimpinan dan nasionalisme, serta menampung menyalurkan aspirasi yang berada di sekitar dan lingkungan masyarakat mereka. Serta yang terakhir, peran aktif pemuda yang termasuk perubahan atau agent of change. Yang pertama adalah pendidikan, politik, dan demokrasi, kepedulian terhadap masyarakat, kepedulian terhadap lingkungan, olahraga, seni dan budaya, sumber daya ekonomi, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lebih banyak lagi yang bermanfaat bagi di sekitar. Terakhir, al-haqqu bila nidobi yaglibuhul batilu binido. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir.